Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarfi Tufail Kaisar Hakim dari SMA Al-Muttaqin Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keajaiban Al-Quran, mengenai besi dan manfaatnya. Selamat menonton. Kali ini kita akan membahas mengenai ayat Al-Quran tentang besi dan fenomena-fenomena unik lainnya yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas ayat Al-Quran mengenai besi, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana unsur-unsur di alam semesta dapat terbentuk menurut sains. Jadi, ketika alam semesta tercipta hanya ada hidrogen dan sedikit helium dan sangat sedikit litium. Bintang itu diibaratkan sebagai pabrik. Segala sesuatu diproduksi di bintang seperti mulai dari karbon, besi, oksigen dan lain-lain. Hidrogen yang memiliki satu proton di dalam intinya mulai terbakar melalui reaksi fusi di bawah tekanan yang sangat besar dan suhu sekitar 15 juta derajat Celcius dan menghasilkan energi dan unsur yang lebih berat yaitu helium dengan dua proton di intinya. Sebagian besar bintang termasuk matahari yang setiap hari kita lihat ditenagai oleh fusi nuklir hidrogen menjadi helium sehingga menghasilkan energi dan cahaya yang setiap hari kita rasakan dari bumi ini. Setelah menyelesaikan sekitar 90% masa hidupnya, bintang-bintang tersebut karena kehabisan bahan bakar berupa hidrogen, baru mulai mengubah helium yang dihasilkan menjadi karbon dan oksigen. Lalu, atom helium yang terkumpul dari reaksi fusi akan mengalami reaksi fusi lanjutan yang disebut dengan alpha proses atau proses alpha. Proses ini mengakibatkan karbon dan oksigen yang tadi dihasilkan akan bereaksi lagi dengan helium yang nantinya akan menambah jumlah proton dalam atom tersebut mulai dari karbon yang memiliki proton 12 bergabung dengan helium yang memiliki proton 4 menghasilkan oksigen yang memiliki proton 16 dan seterusnya sampai menghasilkan suatu atom yaitu atom Fe yang memiliki 26 proton dan merupakan produk akhir dari alpha proses ini. Kenapa? Karena besi dengan proton 26 ini memiliki kestabilan yang paling tinggi dibandingkan produk-produk lain sehingga besi ini akan terkumpul hingga di tengah bintang hingga sumber dayanya habis. Sebetulnya unsur-unsur yang memiliki banyak proton atau yang dalam istilah sering disebut berat seperti besi, karbon, emas, dan lain-lain bukan milik bumi. Mereka bahkan bukan milik tata surya kita atau bukan berasal dari tata surya kita karena unsur-unsur ini hanya dapat diproduksi dalam inti sebuah bintang yang berkali-kali lipat hingga 8 kali lipat lebih besar dari ukuran bumi kita atau bahkan ukuran matahari kita. Unsur-unsur berat yang berada di bumi saat ini berasal dari runtuhnya suatu bintang yang meledak dan membuang materinya keluar angkasa yang nantinya sampai ke bumi jutaan bahkan miliar tahun yang lalu yang disebut kejadian ini disebut sebagai supernova, matinya sebuah bintang dan lahirnya sesuatu yang baru. Ledakannya biasanya sangat kuat sehingga memaksa lebih banyak unsur berat seperti timah, emas, platinum untuk diproduksi. Jadi, ketika semua besi sudah terkumpul di tengah bintang, lalu sumber dayanya habis, maka event supernova ini akan berjalan, sehingga tidak hanya berhenti di besi, maka atom-atom lain dengan nomor atom lebih besar pun bisa diproduksi. Mengapa? Karena suhu dan tekanan yang dihasilkan dari event ini sangat amat dahsyat. Sekarang kita bacakan ayat Al-Quran mengenai besi yang terdapat pada Quran Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Shadaqallahul Azim.
Nah, sekarang kita bahas mengenai apa yang Al-Quran katakan tentang besi. Yang pertama, kita dapat melihat eh, salah satu keajaiban dalam Al-Quran, yaitu penggunaan kata wa'anzalna dalam Quran surat Al-Hadid tadi ayat 25. Sungguh ayat yang ajaib karena mengandung fakta-fakta yang tidak kita ketahui bahkan beberapa dekade yang lalu. Ayat ini mengatakan bahwa Allah menurunkan besi. Sebetulnya tadi dalam arti Qur'annya menggunakan bahasa menciptakan. Tetapi dalam bahasa Arab, anzalna berasal dari kata nazala yang zilu yang berarti turun ke bawah. Kata turun ini juga digunakan dalam Al-Quran untuk menurunkan wahyu, kitab suci, malaikat, dan lain-lain. Jadi penggunaan kata anzalna ini bukanlah suatu konteks yang berbeda ketika kita bandingkan dengan malaikat, kitab suci, maupun besi yang kita bahas pada kali ini. Di sini Al-Quran menunjukkan dengan jelas bahwa besi bukan milik bumi dan Tuhan benar-benar menurunkannya agar kita dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan. Jadi besi bukanlah milik kita, bukanlah berasal dari bumi tetapi dari alam semesta atau dari luar bumi. Lalu keajaiban berikutnya adalah penggunaan kata ba'sun. Dalam Al-Quran tadi, dalam Quran surat Hadid tadi disebutkan bahwa fihi ba'sun syadidun, yaitu pada besi terdapat kekuatan yang dahsyat. Seperti yang tadi dikatakan bahwa dalam bintang, besi adalah elemen terakhir, di mana fusi berhenti karena besi tidak bereaksi lagi dan ia terus berkumpul di pusat bintang sampai sumber dayanya habis. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan ikatan inti besi, bahwa ini adalah satu-satunya unsur di seluruh alam semesta yang ada di dalam inti bintang yang terbakar, tetapi unsur itu sendiri tidak terurai dan pada akhirnya menghentikan fusi dan menjadi penyebab berakhirnya kehidupan bintang yang terbakar. Lalu, jika kalian bertanya-tanya, mengapa hanya besi yang disebutkan dalam Al-Quran? Mengapa tidak dengan logam-logam lain? Padahal banyak unsur-unsur lain di bumi kita ini yang berasal dari alam semesta. Mengapa? Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa sebetulnya besilah yang merupakan karakter utama dari peristiwa ini dan semua elemen berat lainnya itu datang dari besi ketika bintangnya runtuh dan meledak dalam event supernova. Lalu, keajaiban lain penggunaan dari kata ba'sun ini, sebetulnya kata ba'sun dalam bahasa Arab memiliki arti bahaya, kekuasaan, kekerasan, dan konflik. Ini adalah keajaiban lain karena dengan menggunakan besi, manusia telah membuat pedang dan senjata militer terbaru lainnya yang tidak hanya mempunyai kekuatan di dalamnya tetapi juga membawa bahaya dan kekerasan bagi umat manusia. Oleh karena itu, setelah itu Al-Quran juga mengatakan bahwa ia juga mempunyai manafi' atau manfaat bagi umat manusia selain bahaya dan kekerasan. Lalu yang terakhir adalah keajaiban penggunaan kata al-hadid. Kata al-hadid sendiri berasal dari kata dasar hadada yang sebenarnya berarti batas. Ingat kata hududullah yang berarti batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Kata had berarti pembatas, pencegahan, halangan, penghalang, sekat atau pemisah antara dua benda atau tempat untuk mencegah pencampurannya. Sebuah batasan, ujung akhir dari suatu hal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa besi memiliki semua arti itu sendiri, yaitu dihasilkan di dalam bintang-bintang yang sangat panas dan memiliki tekanan yang sangat tinggi dan bertindak sebagai pembatas untuk reaksi fusi nuklir lebih lanjut. Sebuah partisi atau pemisahan antara dua benda yang merupakan inti dalam bintang. Besi tidak melebur dan inti luar bintang masih dalam tahap fusi dan dengan demikian menghentikan pencampurannya ketika semuanya telah berubah menjadi besi. Atau ujung terjauh seperti yang telah dinyatakan tadi bahwa besi adalah akhir dari proses di bintang-bintang karena habisnya sumber daya yang mengakibatkan reaksi fusi di besi berhenti. Lalu, mengenai manafi' atau manfaat lain dari besi, menurut para saintis, salah satunya dalam buku Natures of Destiny dengan penulis seorang mikrobiologis bernama Michael Denton mengatakan, dari semua logam, tidak ada yang lebih penting bagi kehidupan selain besi. Akumulasi besi di pusat bintanglah yang memicu ledakan supernova dan selanjutnya tersebarnya atom-atom penting kehidupan ke seluruh kosmos. Tarikan gravitasi atom-atom besi ke pusat bumi purba yang menghasilkan panas yang menyebabkan diferensiasi kimia awal bumi. Keluarnya gas dari atmosfer awal dan pada akhirnya terbentuknya hidrosfer
bumi yang bertindak seperti dinamo raksasa, menghasilkan medan magnet bumi yang pada gilirannya menciptakan sabuk radiasi Van Allen yang melindungi permukaan bumi dari radiasi kosmik berenergi tinggi yang merusak dan melindungi lapisan ozon yang penting dari kehancuran sinar kosmik. Itulah manfaat-manfaat lain dari besi yang diungkapkan oleh saintis. Seperti itulah penjelasan mengenai keajaiban Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 57 mengenai besi dan manfaatnya. Berikut merupakan beberapa sumber yang digunakan jika kalian merasa penasaran mengenai hal ini. Saya Tarfi Tufail Kais Al-Hakim. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.